Obong Steak and Rib bukanya tahun 95, kemudian di franchise, kemudian banyak yang tutup, karena kalau franchise, next lah kita bicara tentang franchise. Karena kalau di franchise, usaha itu yang beli franchise yang nggak bisa ngelola restoran, akhirnya berantakan. Harusnya Steak and Rib aja, orang yang franchise misalnya jualan gado-gado di situ, jualan rujak di situ. Akhirnya apa? Berantakan, steaknya nggak kepikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Gigi. Ya teman-teman, kali ini kita akan mereview ulang tentang warung Steak and Shake ya. Kenapa saya sering mengkaitkan warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur? Karena memang ya faktanya Yusuf Mansur di tahun 2010 berinvestasi gitu. Itu sesuai dengan omongan Yusuf Mansur dan juga sesuai dengan riset yang kita cari ya teman-teman. Nah, kalau ngomongin tahun 2010 tentunya tidak lepas daripada pembentukan warung steak itu sendiri. Nah, kebetulan soal pemilik warung steak ya. Ini kan ada Yusuf Mansur, ada juga Jody. Nah, Jody ini kebetulan juga orang yang sering bicara di depan publik, mengatakan tentang kehebatan dia gitu ya, membuat brand warung steak itu. Dan kemudian juga dia selalu cerita tentang Yusuf Mansur, tentang kehebatan Yusuf Mansur, dan itu kayaknya ini cuma beda porsi aja gitu ya. Ini sepaket tapi beda porsi. Mungkin punya tugas masing-masing gitu antara Jody dengan Yusuf Mansur. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Detail-detail saya pikirin benar. Karena saya ingin bangun brand. Saya ingin usaha yang bisa berkesinambungan 10-20 tahun lagi, bahkan bisa insya Allah atas izin Allah saya bisa turunin ke anak-anak, ke cucu semuanya. Penting nih. Harley Davidson berapa tahun coba? Dari tahun 19 berapa, 07 atau berapa gitu loh. Ikut balapan zaman dulu, sempat kalah balapan, sempat mau tutup segala macam, akhirnya bangkit lagi. Obong Steak and Rib bukanya tahun 95, kemudian di franchise, kemudian banyak yang tutup, karena kalau franchise, next lah kita bicara tentang franchise. Karena kalau di franchise, usaha itu yang beli franchise yang nggak bisa ngelola restoran, akhirnya berantakan. Harusnya Steak and Rib aja, orang yang franchise misalnya jualan gado-gado di situ, jualan rujak di situ. Akhirnya apa? Berantakan, steaknya nggak kepikir. Akhirnya satu persatu tutup, tadinya cabangnya udah 100-an, satu persatu tutup, akhirnya sekarang tinggal 6 cabang. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, ayo kita gedein lagi Obong. Saya kasih nama Obong Reborn. Obong bangkit lagi, Obong lahir lagi, Reborn. Dan alhamdulillah 3 hari yang lalu kita buka langsung rame. Omsetnya kemarin bisa alhamdulillah dapat 40 juta. Sehari dapat 40 juta. Dulu setengah mati. Alhamdulillah. Itulah brand. Warung Steak and Shake setahun pertama ini yang saya rasakan sama istri saya, beratnya besarin brand. Modal pas-pasan, mau promosi nggak punya uang, tapi kita nggak patah semangat, kita tetap optimis terus. Saya sama istri saya optimis, insya Allah bisa lah. Banyak usaha-usaha lain pada bisa, maksud kita nggak bisa, semangat terus. Setahun pertama tuh, kalau adik-adik sempat lihat Instagram saya, ada postingan omset sempat 20.000 sehari, 15.000, bahkan ada yang 0, saya coret, itu berarti emang nggak ada omsetnya, nggak ada orang datang beli makan sama sekali. Tapi ya saya nggak patah aja, kelihatan rame kan makin heboh ya. Makin antriannya makin panjang, orang makin penasaran yang lewat, ini apa nih? Makin viral kalau bahasanya sekarang. Nah itu penting tuh, kalau sekarang tuh bisnis harus viral. Cari tuh gimana supaya viral. Obong Steak and Rib bisa rame karena viral. Diangkat Obong Reborn, diangkat yang mau reunian sama Obong nih, wah pada rame, akhirnya rame, alhamdulillah. Jadi dibikin seperti itu. Tahun kedua mulailah mikir buat buka cabang. Gimana tuh caranya, Mas Jody? Ya, makasih Mas Darman. Ya saya dulu memang sambil kuliah ngurusin, dulu masih ngurusin Obong Steak. Dulu Obong Steak itu awalnya saya yang ngurusin. Jadi Obong Steak buka kan tahun 95, itu saya yang ngurusin. Jadi saya kuliah, kan ngurusin usaha tuh nggak butuh waktu yang lama sebenarnya ya. Jadi saya pagi sampai siang itu kuliah, kemudian siang saya ngecek ke usaha,
kemudian balik lagi ngerjain tugas lagi, seperti itu terus. Jadi bisa sambil disambi-sambi ketika di Obong Stick. Tapi ketika udah di Warung Stick and Shake, memang saya udah keluar dari kuliah, saya fokus bener di usaha. Jadi Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, kesimpulan dari video itu apa? Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Cuma saya punya kesimpulan sendiri tentang asal muasal warung stick ini. Nah, saya pernah investigasi di salah satu obong ya, restoran obong yang belum lama buka dan kemudian kembali tutup. Misalnya ini teman-teman di Bogor. Nah, tapi teman-teman saya pernah melihat ya, ini nanti bisa dikoreksi, ada bebek slamet yang by obong. Dan ini menarik teman-teman. Berarti memang lisensinya bebek slamet itu mungkin dibeli sama si Jody ini ya, tapi anehnya itu by obong. Nah, kenapa saya katakan aneh? Karena saya nggak tahu ya, biasanya kita lihat itu by warung grup ya, berarti warung grupnya, tapi ini by obong. Nah, saya akan telusuri lagi nanti tentang by obong ini yang berkaitan dengan bebek slamet. Nah, tapi saya coba menelusuri tentang riwayat warung stick ini sebelum bergabungnya Yusuf Mansur ya. Kalau berdasarkan video tadi, bahwasanya si Jody ini dia itu anak seorang pengusaha, tapi nanti diceritakan sama Jody ini adalah orang yang kayak seolah-olah itu dia berdiri sendiri, jadi mendirikan warung stick sendiri dan tanpa maksudnya ikut campur keluarganya terlalu sedikit gitu ya. Nah, seolah-olah kayak gitu. Tapi kalau kita melihat video yang masalah obong ini, kan jelas ya, dia ini anak seorang pengusaha yang mereknya obong gitu ya, atau misalkan tempat namanya obong gitu, nama restorannya. Terus kemudian dia menjelaskan di sana dia itu tadinya sedikit terus menjadi banyak, terus kemudian lama-lama karena franchise-nya nggak bener gitu ya, saya nggak tahu franchise-nya yang nggak bener si pengelolanya, atau memang SOP dari obong ini nggak bener sehingga perusahaan ini bangkrut. Misalkan kayak yang di Bogor, apakah memang brand ini besar gitu atau gimana, atau memang brand ini cuma kayak modal dibikin gitu terus kemudian seolah-olah besar, atau memang bangkrut dengan manajemen yang nggak mampu. Nah, terlepas daripada semua itu kita bisa melihat bahwasanya Jody ini adalah seorang anak pengusaha rumah makan yang kemudian dia ini rumah makannya bangkrut, atau kurang lebih rumah makannya mau bangkrut, dan menurut Jody itu rumah makannya udah berantakan, dan kemudian dia itu mencari brand baru untuk dibuat besar lagi dengan konsep yang mirip-mirip tapi dengan warna brand yang berbeda, yaitu warung stick. Dan kemudian dia ini rutin mendekati orang-orang besar yang sekiranya, atau ustadz-ustadz yang sedang terkenal. Dan kemudian ustadz-ustadz ini berdasarkan bukan analisa ya, ini berdasarkan data-data yang beredar di media. Kemudian perusahaan ini, yaitu Jody ini, menawarkan investasi kepada ustadz-ustadz ini, dan kemudian ternyata mungkin ada perjanjian di sini ya, udah investasinya nanti saya investasi semua, tapi ustadz yang lain nggak boleh masuk. Siapa yang bilang seperti itu? Kemungkinan besar Yusuf Mansur bilang seperti itu, karena pada saat itu Jody itu menawarkan bukan hanya kepada Yusuf Mansur, teman-teman. Jadi intinya Jody ini pintar, dia mencari ulama atau misalkan ustadz yang sedang terkenal, didekati sama dia, terus kemudian si ustadz ini diberi penawaran untuk berinvestasi. Tapi karena Yusuf Mansur itu mungkin dapat uang di tahun itu ya, di tahun 2009 itu mungkin dapat uang batubara, investasi batubara yang nggak jelas itu, yang bodong itu, terus kemudian uangnya mungkin banyak sekali, belum lagi dari sedekah-sedekah ya, mungkin ya kayak gitu ya. Terus kita melihat mungkin dari investasi bisnis yang lain, misalkan kayak MLM. Terus kemudian Yusuf Mansur kemungkinan bilang, ya udah saya investasi, tapi kamu jangan ngajak orang lain, biar kita buat grup, saya yang modalin semuanya. Kemungkinan besar kayak itu, sehingga warung stick itu
di tahun-tahun itu kemungkinan uangnya banyak sekali dari investasi-investasi ya yang nggak jelas itu. Terus kemudian juga investasi, kemungkinan di sana ada investasi batubara yang masuk ke sana. Makanya kalau misalkan nanti ada gugatan pidana, kenapa Yusuf Mansur tidak mau melakukan gugatan pidana terhadap para investor jamaah kalau memang namanya dicemarkan? Karena dia takut muncul pidana, karena ketika muncul pidana pastilah akan terjadi mungkin akan mengajukan untuk membongkar riwayat dari keuangan Yusuf Mansur. Itu yang kemungkinan ditakutkan. Nah, gitu ya teman-teman, ini sedikit kesimpulannya. Saya akan gambarkan lagi lebih jauh lagi tentang obong ini, sehingga teman-teman nanti bisa berpikir, oh memang kemungkinan seperti itu polanya, sehingga keterkaitan Yusuf Mansur dengan judi itu sangat kuat. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.